Kita sekarang makan bubur. Dulu 5.000, sekarang 6.000. Udah lama nggak lewat sini. Pagi-pagi. Ini daerah Kali Banteng. Ya, halo. Berapa tahun ini Pak usahamu Pak De? Alhamdulillah 26 tahun. 26 tahun? Iya, betul. Awalnya di sini? Awalnya dari sana, terus sebelum jalan ini rame, Udah di sini mulainya ya? nah, terus geser-geser sampai sini. Kalau di zaman sekarang Pak De buka usaha bubur ini minimal modalnya berapa ini? Minimal modal awal, Iya. ya hampir 5 jutaan lah. Sama gerobak ya? Gerobak. Betul. Pak Abdur udah 26 tahun ya? 26 tahun. Kenapa terpikir usaha bubur? Ya dari turun-temurun, dari orang tua. Baru turun lagi ke putranya ya? Saya juga dari bapak turun ke anak satu yang bareng, Oke. terus yang kedua, yang ketiga, yang keempat, bahkan saya yang kelima, sampai turun ke yang keenam. Generasi berikutnya Ini lagi? generasi saya. Oh, dari putranya putranya bapaknya bapak, turun ke putranya yang 6 tadi? Betul. Dari bapak ya sebagai putra kelima, Kelima, turun lagi ke anak bapak ya anak. nih ya? Generasi. Simpel ya Pak ya? Makanya yang di Pasar Beka itu generasi Pak Abdul Kali Banteng. Pak Abdul Kali tulisannya. Banteng. Aslinya dari mana berarti Bapak? Brebes. Brebes. Brebes itu memang bubur-bubur ini memang dikenal dari daerah mana? Biasanya kalau warteg dari Tegal. Nah, Kalau bubur biasanya itu bubur ada berapa ini sih ya, dari Brebes, terus dari daerah sini juga, Solo juga ada, terus yang dari Jawa Barat ada. usaha kan dilihat orang kadang-kadang udah rame, udah lakunya, ada yang mesen gini ya. Sebenarnya yang pernah Bapak rasakan selama 26 tahun buka usaha ini apa yang paling terendah? Yang Bapak merasakan paling sedih banget, paling titik terbawa gitu, pernah nggak Pak merasakan apa? Pernah. Apa itu Pak? Ya dengan adanya apa ya, produksi masih minim, Hasil minim ya. masih minim sekali. Sementara kita dikejar pengeluaran. Betul. Dulu tinggal di rumah kontrakan. Itu selama 25 tahun saya tinggal di rumah kontrakan. Ini baru-baru ini baru 3 tahun saya tinggal rumah Sendiri, beli ya Pak? Alhamdulillah. Hasil dikumpul-kumpulin selama usaha 20-an tahun, Betul. baru 3 tahun ini adalah Baru 3 tahun beli. ini. Ibunya sedih banget gitu ya? Iya, sedih bersama. Iya, sedih bahagia gitu ya. Sedih kok Iya. bahagia sih? Gimana sih Itu sedih dari bahagia? anak pertama, kedua tuh yang paling sedih nih. Pertama, kedua, yang ketiga mulai agak lumayan. Iya. Yang keempat, alhamdulillah sampai sekarang ini. Udah jalan ya Pak ya? Senin sampai Selasa, Senin sampai Selasa, Senin sampai Minggu berarti ada hari liburnya di hari apa? Hari Senin khusus. Oh, oke. Senin pada umumnya sih ya, karena Minggu adalah rame olahraga ya. Betul. Jadi, Pak Abdur, nasehatnya sama orang yang mungkin ada yang di PHK, yang bingung cari usaha. Sebenarnya cari uang itu gampang apa susah sih? ya gampang-gampang susah sih ya, tergantung kemauan, keniatan juga. Oke. Jadi saya juga sering pesan sama anak, jangan gengsi. Jangan Gitu gengsi, aja. artinya kalau kamu mau di pinggir jalan gini jualan aja, Betul. ya 1 mangkok atau 2 mangkok pasti laku ya. Betul. Betul. Itu ya modal awal itu memang jangan gengsi. Iya. Kita kerja atau jualan apa aja, yang penting halal gitu ya. Kalau nggak ada modal, Enak, nyaman, kalau nggak ada modal, saya ganggu nggak apa-apa Pak ya. nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada modal, ada trik nggak misalnya apakah dia ikut jualan orang dulu atau apa, kan yang jangan gengsi tadi bisa jadi seperti betul, itu ya. Betul. Saya dulu juga ngikut orang Ikut orang ya Pak ya. sebelum saya ya masih remaja lah. Masih remaja ngikut orang saya. Walaupun Ngikut itu orang di warung gitu. iya, walaupun sebenarnya tadi orang tua sudah jualan ya. Nah, orang tua sudah jualan, kakak-kakak sudah jualan, tapi waktu itu saya masih baru menginjak remaja. Saya lulus sekolah tamat SD itu sudah ngikut orang dari tahun 88.
Berapa lama ikut orang, Bapak? Ikut orang kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Iya. Sudah 5 tahun itu tertempa ya. Bagaimana betul. sakitnya ngikut orang. Betul, merasa. Jadi pengalaman pahitnya banyak sekali. Mendewasakan ya. 5 tahun setelah itu udah mulai remaja, saya jualan bubur sendiri juga, masih di daerah Jakarta. Oh, merantaunya ke Jakarta ya, Pak Iya, ya? betul. Dari Jakarta, mulai saya masuk di Jakarta itu tahun 90-an kalau nggak salah. Itu mulai jualan sendiri. Pertanyaannya Pak Abdur, kenapa jualannya nggak di Brebes tapi jualannya di Semarang atau di Jakarta? Kenapa bisa? Sebelumnya di Jakarta. Di Jakarta nyampe 5 tahun juga. Nah, terus setelah saya hampir mau nikah sama calon istri, kebetulan Pak D-nya ini dulu jualan bubur di sini juga. Terus saya suruh nurusin, suruh ngelanjutin. Sampai udah habis tuh. Jadi yang di Jakarta saya serahin sama adik saya yang. Bu, saya ganggu bapaknya loh, Bu. Gitu. Apa ini mau diangkat? Itu yang tambahan. Ada pesanan sih kalau hari Jumat. Karena memang banyak ada Jumat berkah juga ya. Berkah. Itu biasanya hari Jumat, Sabtu, Minggu, alhamdulillah ada tambahan. Bisa habis berapa berarti Pak per hari itu? Per hari 10 kilo. 10 kilo. Itu kalau nggak ada pesanan. Nggak ada pesanan. Berarti sekarang Pak Abdur ini ya Pak Abdur ya, penantian yang luar biasa ya di rumah itu sudah 20-an tahun. Iya, alhamdulillah dari proses ini. Dari proses ini semua ya. Paling anak sekolah empat-empatnya dulu. Iya benar ya. Ini baru mentas 2, masih sekolah 2. Tapi gini Pak Abdur ngeladenin ini juga nggak? Ada pesta kondangan gitu? Atau cuma jualan dulu pernah, tapi sekarang tenaga saya udah nggak mampu. Fokus ke sini aja ya. Berarti pagi jam berapa mulai buka? Jam 5. Jam 5 setelah subuh. Pak, tadi modal minimal udah 15 jutaan udah Bapak kasih. Baru ya semua waktu memulai kan tidak langsung ketemu jalannya ya. Bapak bukanya dari sana. Walaupun sudah direferensikan sama Pak D dari ibunya, tetap juga kita kan harus bisa mempunyai kiat-kiat untuk ini kan. Ya menarik perhatian orang beli. Pak, pesannya Pak sama anak-anak muda lah atau orang yang mau buka usaha, pesannya apa Pak? Kan ini nggak gampang, bangunnya pagi ya. Jam berapa berarti? Saya bangun 12:30. Mempersiapkannya jam 12:30 pagi. Udah mulai masak. Siap-siap, ya kan? Mulai masak. Artinya buburnya sudah ada juga persiapan udah dari kan? sore. Iya, betul. Bapak tidur jam berapa? Tidur setelah pulang jualan. Setelah luhur. Wah, lalu tidur, bangun asar. Baru tidur lagi jam 7 maghrib enggak? Enggak lagi? Sampai malam. Ya, tidur lagi jam 9 malam. Jam 9 malam ya? Jam 12:30 bangun. Pak, kan membentuk kebiasaan itu sebenarnya nggak susah lagi karena udah merantau tadi di Brebes ya? Di Jakarta ya? Kan untuk membentuk kebiasaan yang bangun tidurnya siang, setelah mengenal tanggung jawab itu kan berapa tahun biasanya Pak? Setelah kenal tanggung jawab lagi misalnya? Itu ya, sampai sekarang pun beratnya itu yang bangunnya itu. Terus terang ya, walaupun saya udah 26 tahun, tapi kalau pas bangun waktu mau masak itu ya berat juga. Cuma ya itu karena udah niat ya, jadi niat karena butuh. Pak Abdul tadi pesannya sama orang-orang yang tadi ya kadang-kadang bingung cari kerja, apa pesannya Pak? Ya pesan saya sih ya sama anak-anak muda zaman sekarang ini kan ya memang butuh kerja, tapi ya pesan saya pokoknya semangat, giat bekerja, walaupun pekerjaan itu ya serendah apapun, asal kita laksanakan dengan ikhlas dan semangat, butuh kesabaran juga. Pokoknya untuk anak muda sekarang semangat.